teman-teman, perkenalkan nama saya Juniati Sambara dengan NIM terakhir yaitu 047. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan juga fungsi karbohidrat. Yang pertama adalah pengertian karbohidrat. Di situ teman-teman bisa lihat bahwa karbohidrat itu adalah salah satu dari 3 makronutrien utama yang dibutuhkan oleh tubuh manusia selain protein dan juga lemak. Secara kimiawi, karbohidrat itu terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Mereka berfungsi sebagai sumber utama energi bagi tubuh, terutama untuk otak dan juga sistem syaraf, serta sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen yang disimpan dalam otot dan hati. Karbohidrat itu dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Berdasarkan struktur kimianya, karbohidrat sederhana itu molekul yang terdiri dari 1 atau 2 unit gula. Glukosa, fruktosa, dan galaktosa merupakan salah satu contoh dari gula sederhana. Glukosa adalah sumber energi yang langsung digunakan oleh tubuh dan ditemukan dalam banyak makanan serta dalam bentuk glikogen yang disimpan dalam tubuh. Sedangkan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti pati itu dapat ditemukan pada biji-bijian, kentang, dan juga beberapa sayuran. Dan serat yang ditemukan pada buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian biasanya membutuhkan lebih lama untuk dicerna, yang membuat energi dan karbohidrat kompleks dilepaskan lebih lambat dibandingkan dengan karbohidrat sederhana. Selanjutnya di sini adalah fungsi karbohidrat. Karbohidrat itu berfungsi sebagai bahan baku untuk membentuk senyawa lainnya dalam tubuh seperti asam nukleat yaitu DNA dan RNA, yang penting untuk menyimpan dan transfer informasi genetik. Selain itu, karbohidrat memiliki peran penting dalam pengaturan metabolik dan sistem kekebalan tubuh. Meskipun tubuh membutuhkan karbohidrat dan berbagai fungsi biologis, tidak semua karbohidrat dicerna dengan cara yang sama. Misalnya, serat tidak dapat dicerna atau diserap oleh tubuh, namun memiliki manfaat penting untuk pencernaan karena membantu proses pencernaan, buang air besar, dan meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Selanjutnya, konsumsi karbohidrat juga sangat mempengaruhi kadar glukosa darah, yang jika tidak terkontrol dengan baik bisa berisiko menimbulkan masalah kesehatan seperti diabetes. Oleh karena itu, pemilahan jenis karbohidrat yang dikonsumsi sangat penting. Karbohidrat yang berasal dari alam seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian lebih disarankan dengan karbohidrat yang diproses seperti yang terdapat dalam makanan cepat saji dan yang tinggi gula tambahan. Secara keseluruhan, karbohidrat memiliki peran penting dan dalam menyediakan energi, mendukung fisiologis tubuh manusia, dan mempertahankan kesehatan secara keseluruhan. Mengenai perbedaan jenis-jenis karbohidrat serta bagaimana mereka mempengaruhi tubuh dapat membantu dalam membuat keputusan lebih baik terkait pola makan dan juga pola gaya hidup sehat. Selanjutnya adalah teman-teman harus mengetahui dari mana aja itu sumber karbohidrat berasal. Karbohidrat itu dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan, baik berasal dari sumber nabati maupun hewani. Makanan yang kaya karbohidrat dari sumber nabati termasuk padi-padian seperti nasi, gandum, jagung, dan oat, yang mengandung pati sebagai bentuk utama karbohidrat kompleks. Umbi-umbian seperti kentang, ubi jalar, dan singkong juga mengandung karbohidrat dalam bentuk pati. Selain itu, buah-buahan merupakan sumber karbohidrat yang mengandung gula alami seperti fruktosa, glukosa, dan sukrosa. Buah-buahan seperti pisang, apel, dan jeruk, dan mangga sangat kaya akan karbohidrat. Sayuran juga mengandung karbohidrat meskipun dalam jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan sumber lainnya. Sayuran bertepung seperti jagung, kacang polong, dan labu mengandung karbohidrat dalam bentuk pati. Kacang-kacangan dan biji-bijian seperti kacang merah, lentil, kacang polong, dan biji chia, dan biji labu juga menjadi sumber karbohidrat yang sangat baik. Selain itu, produk olahan dari biji-bijian seperti roti, pasta, dan sereal juga mengandung karbohidrat. Sementara itu, produk hewani seperti susu dan produk turunannya juga mengandung karbohidrat. Meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan makanan nabati, karbohidrat dalam bentuk susu terdapat dalam bentuk laktosa, yaitu gula alami yang ditemukan pada susu dan produk olahannya seperti keju dan yogurt.
Next adalah di sini teman-teman bisa lihat ada 5 fungsi utama karbohidrat. Yang pertama itu energi, yang kedua itu glukosa, yang ketiga metabolisme, yang keempat sintesis, dan yang terakhir adalah sistem kekebalan. Teman-teman bisa lihat fungsi karbohidrat yang pertama itu karbohidrat memiliki fungsi seperti sebagian besar itu dia berkaitan dengan penyediaan energi. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi yang dapat digunakan oleh tubuh, terutama oleh otak, sistem syaraf, dan otot. Karena pada tubuh manusia itu yang paling sering bekerja adalah otak dan juga pergerakan tubuh kita. Oleh karena itu, karbohidrat itu digunakan sebagai salah satu sumber energi yang dapat digunakan oleh otak kita dan pergerakan tubuh kita. Yang kedua, glukosa yang merupakan bentuk sederhana dari karbohidrat langsung diserap ke dalam aliran darah dan dapat digunakan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi. Selain itu, tubuh juga menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen di hati dan otot yang dapat digunakan sebagai cadangan energi saat tubuh membutuhkan tambahan daya, misalnya saat beraktivitas fisik atau saat berpuasa. Teman-teman bisa lihat dari pengalaman teman-teman sendiri, kalau berpuasa itu kan teman-teman itu cadangan energinya sangat berkurang, apalagi pada saat bulan puasa itu kan teman-teman harus sahur di sekitaran jam 3 atau 4 kayaknya, dan teman-teman itu harus menyimpan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh sebagai sumber cadangan untuk sampai nanti di waktu berbuka itu. Kemudian selanjutnya itu karbohidrat itu memiliki peran penting dalam proses metabolisme tubuh. Serat yang merupakan salah satu bentuk karbohidrat yang tidak dicerna oleh tubuh membantu memperlancar pencernaan dengan meningkatkan volume tinja dan memfasilitasi gerakan peristaltik di usus. Serat juga berperan dalam menjaga kadar kolesterol darah yang sehat dan mengatur kadar gula darah dengan memperlambat penyerapan glukosa. Jadi teman-teman, pada karbohidrat itu karbohidrat juga itu berfungsi untuk memperlancar saluran pencernaan ketika ketika kita sembelit atau ambeien, itu tubuh kita akan menyerap apa yang kita makan, yaitu karbohidrat, dan membantu untuk mengeluarkan tinja kita yang sulit untuk dikeluarkan. Oleh karena itu, karbohidrat itu juga salah satu fungsinya itu untuk memperlancarkan proses pencernaan kita. Dan yang keempat, karbohidrat itu juga berperan dalam sintesis berbagai molekul penting dalam tubuh, termasuk asam nukleat seperti DNA dan RNA yang penting untuk penyimpanan transmisi informasi genetik. Jadi karbohidrat juga itu berperan sebagai sintesis molekul penting untuk tubuh kita. Salah satu contohnya yaitu DNA dan RNA. Dia itu penting untuk menyimpan transmisi informasi genetik. Jadi setiap informasi yang masuk ke dalam tubuh akan diserap baik oleh otak kita dan DNA dan RNA kita. Selanjutnya yang terakhir adalah karbohidrat itu berfungsi untuk mendukung sistem kekebalan tubuh yang berperan dalam pembentukan glikoprotein dan glikolipid yang merupakan komponen penting dalam struktur sel dan membran sel tubuh. Jadi selain membantu pencernaan, sintesis, dan sumber energi, karbohidrat juga berfungsi untuk menyimpan sistem kekebalan tubuh atau mendukung sistem kekebalan tubuh untuk diri kita yang digunakan ketika ada virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Karbohidrat ini akan memecah dan mulai membantu proses untuk menghancurkan bakteri dan virus. Oke, sekian dan terima kasih.